termonitor, sehingga yang masuk ke sini semuanya termonitor. Kira-kira itu abang-abangku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Kepala Barang bukti dan seiman kami juga tidak bosan-bosan berjuang. 3 lembar ini nggak apa-apa? Siap. Biar teman-teman semua paham. Yang keberatan? Siap. Ya. Siap. Nah, siang ini kita sengaja mengundang kawan-kawan wartawan untuk melakukan siaran pers. Kami dari Gunung Tujuh Community yang terdiri dari ABH Cakra Indonesia, Karawang Budgeting Control, ABC, BEM, FH, UBP, dan yang di samping saya ada IKAMA, IMAKA, Ikatan Mahasiswa Karawang. Juga ada saudara saya dari Garda Pasundan, beserta kawan-kawan yang lain hadir di sini. Kami akan menyampaikan terkait persoalan yang memantik kontroversi di tubuh Kejaksaan Negeri Karawang. Berdasarkan keterangan pers Kejari Karawang minggu lalu, sumber keuangan perusahaan berupa dividen atau dari hasil VI partisipasi interest selama 5 tahun dari 2019 sampai 2024 terkumpul sejumlah uang dividen atau dividen sebesar 112,2 miliar total, kurang lebih itu. Dan sebelum peristiwa itu ada beberapa hal menarik untuk kami kritisi. Pasca Kejari melakukan siaran pers minggu lalu, ada beberapa tokoh penggiat anti korupsi, aktivis gerakan sosial, komentari secara aktif perihal tumpukan uang yang banyak yang ditampilkan ke publik, dan konon katanya menurut penyampaian narasumber bahwa uang tersebut nilainya 1,1 miliar itu adalah barang bukti kan? Dan barang bukti berarti masuk pada objek sitaan milik kejaksaan. Dan berbicara tentang barang bukti, barang sitaan, berarti itu adalah objek hasil kejahatan tersangka dari korupsi atau mega korupsi di tubuh BUMD Kabupaten Karawang yang bernama PD Petrogas Persada. Atas dasar itulah maka kami merasa perlu untuk terlibat aktif mempertanyakan dan mengkritisi bersama terhadap situasi yang kontroversi, sehingga kemudian kami akan meminta keberanian dari Kejari memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait kontroversi tersebut. Tuh. Sumbangsi pertanyaan yang akan kami sampaikan diantaranya adalah yang pertama, dari fenomena tadi ya, yang diceritakan kerugian negara 7,1 miliar, tapi yang ditampilkan adalah 1,1 miliar ini, 1,1 miliar ini berarti ada ketidakrelevan, ada ketidaknyambungan ya antara objek dari hasil penyelidikan jaksa dengan apa yang ditampilkan di dalam konferensi pers kemarin. Yang kedua, bahwa terkait jumlah kerugian negara 7,1 miliar yang menjadi kerugian negara akibat kejahatan tersangka, di mana saat ini keberadaannya kalau begitu? Ya, kita akan bertanya. Kalau itu dianggap sebagai 1,1 miliar, berarti itu kan sisa dividen yang tidak berhasil dicuri. Ya. Nah, berarti ada yang dicurinya nih, yang dicurinya adalah 7,1. Nah, berbicara pengembalian kerugian negara seperti mana ada narasi ya di pers, di siaran pers kemarin kejaksaan, berarti kan berbicara terhadap uang yang menjadi objek tindak kejahatan korupsi, berarti yang 7,1. Nah, sampai hari ini kita belum tahu yang 7,1 itu ada di mana. Apakah ada di pinggirnya
dan di depannya terakumulasi di dalam 1,1 itu, 1,1 itu. Kejaksaan seperti sedang pansos atau apa ada dugaan lain yang akan mereduksi fakta dari hasil penyidikan dengan dia membuat skema barang bukti yang tidak seharusnya ditampilkan di publik itu ditampilkan, sementara yang seharusnya ditampilkan yang 7,1 itu sampai hari kita belum tahu keberadaannya. Berarti artinya bahwa kejaksaan gagal dalam mengembalikan kerugian negara. Nah, ini harus menjadi perhatian serius bagi kawan-kawan, karena tadi pesan moralnya bahwa dalam kejahatan korupsi penegak hukum tidak hanya memenjarakan subjeknya, pelakunya, tapi misinya yang paling fundamental adalah bagaimana harus bisa mengembalikan kerugian negara. Itu. Wahai koruptor, setiap namamu hanya mengundang rasa tumpah darah di dalam hati rakyat yang terzalim. Satu kata untuk korupsi: lawan. Yang pantas mana Sekalian dewan-dewan kita yang masuk laporan, baik itu yang baru